Bab 1041, momen indah sangat berharga. Lone Wolf juga tertawa dan berjalan mendekat, lalu mengetuk pintu dengan kuat. Kakak ipar, buka pintunya, kakakku kemari untuk menikahimu. Dakota dan Zeus menekan pintu dengan tubuh mereka. Semoga kamu makmur dan kaya, bawa kemari amplop merah, tidak ada amplop merah tidak boleh masuk. Keduanya dengan panik membujuk Tokia sambil menekan pintu. Tokia, berhenti menangis, mereka akan segera masuk. Tapi Tokia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali, dan menangis lebih keras lagi. Seketika dari neraka terbang ke surga, suasana hatinya sangat rumit. Lone Wolf menggaruk belakang kepala, aku tidak menyiapkan amplop merah. Begini saja, Presdir Mashita, Visi, kalian buka pintunya, dan aku akan mengangkat kalian menjadi panglima tentara wanita. Hati Dakota dan Zeus tentu saja tergerak, ini terlalu menggoda. Namun, menggoda memang menggoda, prinsip meminta amplop merah untuk keberuntungan tidak dapat diubah. Pada akhirnya, Lone Wolf memasukkan beberapa amplop merah, dan semua orang baru bisa masuk. Tokia, ikutlah denganku. Recha tersenyum dan menyerahkan bunga di tangannya. Tokia dengan marah menoleh ke samping, mengabaikan Recha. Recha merasa sangat pusing, tetapi dia sangat tersentuh. Sekarang semakin Tokia marah, semakin membuktikan bahwa dia lebih peduli pada Recha. Berlutut dan melamar, Dakota mengingatkan, ini masih perlu aku ajari kamu? Tim pengiring pengantin pria juga mengikutinya. Recha berlutut dengan satu lutut, Tokia, ikutlah denganku. Baru saat itulah Tokia menoleh kemari, matanya yang merah dan bengkak membuat orang lain merasa sedih. Kedepannya kamu masih mau menipuku lagi, Tokia berkata sambil menahan tangis. Recha, jangan khawatir, kedepannya kamu adalah seluruh dunia aku. Aku akan bersikap baik padamu, mana mungkin akan menipumu. HMPH, untung kamu tahu diri. Baru kemudian, Tokia mengambil bunga itu. Lone Wolf tertawa keras, antar ke kamar pengantin dan buat onar di kamar pengantin. Greedy Wolf menepuk bagian belakang kepala Lone Wolf, antar kepalamu ke kamar pengantin, masih belum menyembah langit dan bumi. Lone Wolf, aku begini juga karena sudah tidak sabar. Lonely Wolfie, persetan, ini bukan pernikahanmu, kenapa kamu yang tidak sabar? Lone Wolf, kakak ipar ikut kakak pergi sembah langit dan bumi dulu. Tokia tersipu dan mengangguk, Zeus, kakak ipar, cepat gendong masuk ke dalam mobil. Baik, Recha seperti menggendong seorang putri, langsung menggendong Tokia, masuk ke dalam mobil pengantin. Di dalam mobil, Tokia meringkuk di lengan Recha, menghela nafas dengan emosi, bagus sekali, ini seperti sedang bermimpi. Recha tersenyum dan berkata, mulai sekarang, aku akan membuat hidupmu di dalam mimpi indah setiap hari. Tokia, sekarang kamu boleh memberitahuku identitasmu yang sebenarnya. Jika tidak salah menebak, kamu pasti murid master. Recha menggelengkan kepalanya, bukan, sebenarnya aku. Masih berbohong padaku, Tokia tampak cemberut, tidak menepati janji, kamu bilang tidak akan berbohong padaku lagi. Recha berekspresi tak berdaya, dia adalah master itu sendiri, bukan murid master. Namun, Recha tidak ingin berkonflik dengannya, jadi ikuti saja, baiklah, aku akui, aku memang murid master. Tokia berkata dengan penasaran, Recha, katakan yang sebenarnya padaku, identitasmu begitu tinggi, kamu adalah murid master, kenapa kamu menyukai aku yang hanya seorang wanita biasa? Recha berpikir sejenak dan berkata, Tokia, jika kamu bukan wanita biasa, tetapi berasal dari keluarga terkenal, apa yang akan kamu lakukan? Tokia, aku akan memukulmu 80 kali dulu, siapa suruh kamu membohongi aku begitu lama? Recha, yah, Tokia mengira dia bercanda, kota Midgard, keluarga Valkyrie. Jacob dan Charles bersiap menyambut pengantin wanita, keduanya menurunkan alis mereka dan mengerutkan kening. Mereka sampai sekarang masih tidak tahu bahwa Recha tidak mati. Begitu memikirkan nanti Tokia akan menyembah langit dan bumi sendirian, lalu menyajikan teh sendirian,
dua orang ini merasa sangat sedih dan tertekan. Pasangan yang begitu baik dan serasi, tidak bisa bertemu untuk selamanya. Ini adalah hal yang paling disesalkan di dunia. Bab 1042, hal yang paling membahagiakan di dunia. Saat sedang khawatir, pintu rumah keluarga Valkyrie didorong terbuka. Sekelompok besar orang menerobos masuk. Ini adalah kelompok pengiring pengantin pria. Lone Wolf berteriak keras, menantu perempuan baru telah melewati pintu, nyalakan petasan. Boom, 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 suara petasan terus terdengar. Jacob dan Charles melompat dari tempat duduk mereka. Astaga, apa yang terjadi? Kelompok orang ini, semuanya adalah murid master. Jenderal kota dan jenderal perang Gok muncul dengan begitu mengesankan. Dilihat dari penampilan mereka adalah kelompok pengiring pengantin pria. Barisan ini benar-benar luar biasa. Apa yang terjadi? Pengantin pria sudah tiada. Dari mana datangnya pengiring pengantin pria? Setelah kelompok pengiring pengantin pria masuk, kedua mempelai juga mengikuti dari belakang. Melihat Recha, kedua orang itu bahkan lebih terkejut. Recha ternyata masih hidup. Selain itu, dia juga mengundang kelompok pengiring pengantin pria yang begitu mengesankan. Ya Tuhan, putra dari seorang Jacob, sebenarnya seberapa hebatnya dia? Pernikahan bisa diadakan seperti biasa, dalam sekejap, keduanya menangis. Setelah kemeriahan sepanjang hari, pernikahan berakhir setelah jam 10 malam. Recha mengirim seseorang untuk mengantar sekelompok pengiring pengantin pria pergi. Kelompok pengiring pengantin pria sangat mabuk dan tidak sadarkan diri. Tidak tahu apakah anggur yang terlalu kuat, atau mereka yang terlalu senang. Setelah mengantar semua tamu, Recha kembali ke kamar pengantin. Tokia duduk di kursi, memainkan kukunya dengan gugup. Melihat wajahnya yang memikat dan mencium aroma susu di tubuhnya, Recha seketika menjadi linglung. Dia menekan detak jantungnya yang terus berdebar dan berjalan ke arah Tokia. Tokia, ayo kita istirahat. Tokia menanggapi dengan lembut dan menundukkan kepalanya, kedua pipi memerah. Recha membawa Tokia ke tempat tidur, dan membantunya menanggalkan pakaian dengan tangan gemetar. Recha, matikan lampu, aku takut, baik, plak. Ruangan itu langsung menjadi gelap. Suara gemerisik semakin kuat, dan pada akhirnya berubah menjadi suara robekan, suara napas terengah-engah yang begitu kuat, membakar dua jiwa yang kesepian. Setelah beberapa saat, akhirnya mulai sampai pada intinya. Recha, pelan sedikit, aku takut, baik, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Pada saat yang sama, markas Sky, meskipun sudah larut malam, markas Sky masih terang benderang. Pemilik markas Sky adalah Dewa Perang Kunlun, yang dulunya beridentitas tinggi. Bisa dibayangkan rumahnya begitu megah dan mewah. Pada saat ini, Dewa Perang Kunlun melompat seperti guntur. Di aula, dia menjatuhkan semua barang yang bisa dia jatuhkan, dan aula itu menjadi sangat berantakan. Tubuhnya memang tinggi dan besar. Begitu dia marah, itu seperti dewa kematian. Aura pembunuh yang dia pancarkan membuat para pelayan keluarga agung ketakutan dan berlutut di lantai, tidak berani bergerak. Lapor tiba-tiba di luar pintu, ada seorang mata-mata datang untuk melapor. Masuk, Dewa Perang Kunlun berkata dengan tidak sabar, bagaimana penyelidikannya? Dia dengan hati-hati mengatur konspirasi selama setengah tahun, ternyata gagal. Tidak hanya dia tidak membunuh master, musuh bebuyutannya, bahkan orang-orangnya sendiri musnah. Dia harus menyelidikinya dengan jelas, di mana letak kesalahannya. Mata-mata berkata dengan hati-hati, setelah analisis tim peneliti, mereka dengan tegas memutuskan bahwa kegagalan rencana ini mungkin berkaitan dengan Lady Sky. Sial, Dewa Perang Kunlun langsung menendang pelayan di depannya hingga terbang. Pelacur bodoh itu selalu membuat masalah. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Mata-mata buru-buru memberitahu Dewa Perang Kunlun tentang seluk-beluk Megan mengundang Iron untuk membunuh Tokia. Menurut analisis tim peneliti, kemungkinan besar saat Iron hendak membunuh Tokia, mereka ketahuan dan menimbulkan kecurigaan Master.
jadi Master sudah membuat persiapan lebih awal. Dewa Perang Kunlun berkata, Tokia, apakah itu gadis yang diduga keturunan yang hilang dari keluarga agung? Bab 1043, mengeluarkan tahanan, mata-mata mengangguk, benar. Idiot ini, di bawah tekanan emosi, Dewa Perang Kunlun menendang seorang pelayan lagi hingga terbang. Sial, mau bertindak kapan saja tidak masalah, malah bertindak di saat ini. Usaha kerja kerasku selama setengah tahun, hancur begitu saja di tangan wanita jalang bodoh ini. Mata-mata berkata dengan hati-hati, Dewa Perang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dewa Perang Kunlun menggertakkan giginya. HMPH, sekelompok tong beras itu sudah ditangkap hidup-hidup oleh Master, benar-benar sekelompok orang yang tidak berguna. Tidak ada gunanya jika mereka tetap di sini, bahkan mungkin akan melaporkan aku. Bunuh saja, lupakan saja, lebih baik aku yang melakukannya sendiri. Mereka pasti dikunci di ruang bawah tanah rahasia oleh Master. Diperkirakan tidak ada yang bisa masuk kecuali aku. Mata-mata, aku mengerti. Dia tidak akan bertindak malam ini. Tidak heran, malam ini Master secara pribadi mengawasi para tahanan itu, dan kemungkinan tingkat keberhasilan pembunuhannya tidak tinggi. Dia akan bertindak paling lambat besok malam. Dia sangat percaya bahwa para tahanan itu bisa menahan diri untuk menutup mulut mereka sampai besok malam. Namun pada kenyataannya, dia sangat meremehkan metode kabin serigala. Hanya dalam waktu satu malam, kabin serigala menggunakan metode teknologi terbaru untuk memaksa tahanan untuk mengaku. Keesokan paginya, Tokia membangunkan Recha, cepat bangun. Recha sedikit malas, tidur sebentar lagi, ini masih terlalu pagi. Tokia sedikit tidak sabaran, cepat bangun, aku ingin mencuci spray. Recha merasa sedikit bingung, pagi-pagi begini, cuci spray apa? Wajah cantik Tokia memerah. Apa urusannya denganmu? Aku memang suka mencuci spray. Tokia menarik Recha bangun dari tempat tidur, lalu memeluk spray dan pergi mencucinya. Melihat sepetak merah di atas spray, Recha tiba-tiba mengerti. Setelah sarapan, Recha mengantar Tokia ke Tomota Group, lalu bergegas ke kabin serigala. Lone Wolf memberitahu dia tentang beberapa informasi rahasia hasil dari interogasi kabin serigala. Begitu Recha tiba, Lone Wolf bergegas dan menyerahkan setumpuk dokumen kepadanya. Kak, ini adalah pengakuan para tahanan. Recha mengambil dan melihat. Lone Wolf berkata, Kak, setelah menganalisis dan menyelidiki pengakuan, kabin serigala merasa Dewa Perang Kunlun saat ini kemungkinan palsu. Recha mengangkat kepalanya, memandang Lone Wolf dan berkata, kenapa berkata seperti itu? Lone Wolf berkata, ada 3 poin. Poin pertama, kamu juga tahu, setelah Dewa Perang Kunlun kalah darimu, dia sudah tidak bisa bangkit lagi, tertekan dan lamban. Tapi 2 tahun lalu, Dewa Perang Kunlun tiba-tiba menjadi aktif, dan melakukan banyak hal hebat. Kata-kata dan perbuatannya benar-benar berbeda dari Dewa Perang Kunlun sebelumnya. Poin kedua, meskipun Dewa Perang Kunlun ingin menggantikan posisimu, dia selalu mengutamakan kepentingan Clarity. Tapi Dewa Perang Kunlun saat ini, demi menggantikan posisimu, menggunakan segala macam cara, dan melakukan hal yang merugikan kepentingan Clarity. Bahkan tega membunuhmu. Poin ketiga, kamu juga tahu, Dewa Perang Kunlun tidak pernah lepas dari pedang Raja Perang. Tapi Dewa Perang Kunlun yang sekarang, sering meninggalkan pedang Raja Perang. Bahkan orang-orang di sekitar Dewa Perang Kunlun pun merasa bahwa Dewa Perang Kunlun yang sekarang kemungkinan palsu. Recha menarik napas dingin. Secara keseluruhan, kesimpulan kabin serigala mungkin benar. Dewa Perang Kunlun adalah orang terkuat di Clarity setelah Recha. Jika dia itu palsu, ancaman terhadap Clarity bisa dibayangkan. Lone Wolf bertanya dengan hati-hati, Kak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Recha, tidak perlu melakukan apa-apa. Lone Wolf tidak mengerti, tidak melakukan apa-apa. Biarkan Dewa Perang palsu bertindak sembrono seperti ini. Bab 1044, silahkan masuk ke dalam guci. Recha, tentu saja tidak. Jika tidak terjadi hal lain,
malam ini Dewa Perang Kunlun akan datang untuk membunuh para tahanan. Saat itu tiba, aku secara pribadi akan bertindak menghadapi Dewa Perang Kunlun, paksa dia untuk menggunakan pedang Raja Perang. Jika dia tidak menggunakan pedang Raja Perang, atau gerakan penggunaan pedang Raja Perang salah, maka itu bisa membuktikan bahwa dia itu palsu. Lone Wolf, aku mengerti, kubu sementara kabin serigala terletak di laboratorium yang tidak digunakan. Kelompok tahanan ini membunuh master dan melakukan kejahatan keji, mereka adalah penjahat yang berada di bawah pengawasan ketat. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang. Malam sangat sunyi, para tahanan itu sudah tertidur. Namun, para penjaga di depan pintu masih terbelalak dan sangat waspada. Meskipun mereka sudah sangat lelah, tapi mereka masih bertugas, mereka tetap mengertakkan gigi dan bersemangat. Untungnya, tidak lama kemudian, orang yang menggantikan Sif sudah datang. Prosedur serah terima mereka sangat rumit, dan butuh waktu setidaknya 5 menit untuk serah terima. Penjaga yang mengawasi pintu penjara, butuh waktu 10 menit untuk penyerahan. Penjaga pintu adalah yang terakhir pergi, dan orang yang menggantikan dia berjaga di depan pintu adalah Dewa Perang Kunlun. Penjaga pintu yang sebelumnya sudah menyeret tubuhnya yang elah kembali ke kamar. Dia juga tidak terburu-buru langsung istirahat, tetapi meluangkan waktu untuk mengemasi tasnya dan bersiap untuk melarikan diri. Dia sebenarnya adalah seorang informan yang diatur oleh Dewa Perang Kunlun di kabin serigala. Kali ini, dia melanggar aturan dan meminta Dewa Perang Kunlun berjaga di depan pintu sel. Identitasnya akan terungkap, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Namun, saat dia sedang mengemasi tasnya, suara plak yang begitu keras tiba-tiba terdengar di dalam kamar. Otaknya berdengung, kemudian langsung meledak, sial. Di kamar ternyata ada orang, dan dia tidak menyadarinya. Dia tiba-tiba berbalik. Siapa itu? Di sudut, ada seorang pria kekar berdiri. Itu adalah Jenderal Perang Gok, Lone Wolf. Lone Wolf sedang merokok, tersenyum menyeringai, tes. Benar-benar tidak disangka, orang Dewa Perang Kunlun akan meluas sampai ke kabin serigala. Kabin serigala adalah rahasia negara. Mengulur tangan saja, harus dicincang. Dia bergegas ke depan dengan ganas, pintu penjara, Dewa Perang Kunlun melirik para tahanan di dalam penjara, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Sekelompok sampah yang tidak berguna, mati pun tidak akan disesali. Tangannya bergetar, born asap jatuh dari lengan bajunya. Dia melemparkan born asap ke dalam kandang, segera, asap tebal mengepul di dalam ruang penjara. Dewa Perang Kunlun meraung, cepat, seseorang kemarilah. Para tahanan ini akan membuat api dan bunuh diri. Cepat buka pintu, selamatkan mereka. Ingin membuka pintu penjara, harus ada 10 penjaga baru bisa. Begitu pintu penjara dibuka, Dewa Perang Kunlun akan menyerbu masuk dan membunuh orang dalam situasi kacau. 10 orang penjaga di dekatnya segera berlari kemari, namun, mereka tidak bermaksud untuk membuka pintu, tetapi mengepung Dewa Perang Kunlun dan menyerang dengan liar. Gawat, hati Dewa Perang Kunlun tiba-tiba tenggelam. Dia menyadari bahwa rencananya sudah ketahuan, ini adalah jebakan, menunggu dia untuk melompat ke dalamnya. Dia segera membuat keputusan, melarikan diri, dia langsung memukul terbang 2 penjaga, membuat sebuah celah dalam pengepungan, lalu melarikan diri. Tapi baru berlari beberapa langkah saja, satu sosok muncul di ujung koridor. Pupil mata Dewa Perang Kunlun menyusut, meskipun pihak lawan mengenakan pakaian malam, tapi Dewa Perang Kunlun melihat sosok pihak lain sedikit familiar. Tapi tidak ingat di mana dia pernah melihatnya, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, lalu menyerang pria berbaju hitam itu dengan gila-gilaan. Pria berbaju hitam segera mengulurkan tinjunya untuk memblokir. Boom, kedua tinju bertabrakan, menyebabkan suara ledakan tumpul dan memekakkan telinga. Keduanya mundur 2 langkah ke belakang. Bab 1045, Pertempuran Raja. Dewa Perang Kunlun semakin panik. Sial, kekuatan orang ini setara dengan dirinya, bertarung langsung dengan lawan bukanlah hal yang baik. Meskipun dia bisa mengalahkannya,
tapi itu akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Bala bantuan akan tiba saat itu, jadi dia langsung mengeluarkan pedang Raja Perang, dengan sekuat tenaga menghantam ke arah lawan. Pihak lawan benar-benar ketakutan, dan buru-buru menghindarinya. Dewa Perang Kunlun mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Penjaga penjara bergegas mengejar, tetapi dihentikan oleh pria berbaju hitam. Tidak perlu kejar, awasi saja para tahanan, baik. Penjaga itu segera setuju dengan hormat. Tentu mereka tahu siapa pria berbaju hitam ini, master yang bermartabat. Pada saat ini, Lone Wolf juga berlari kemari. Kak, mana anjing tua itu? Sudah lari, Reca mengangguk. Aku sengaja membiarkan dia pergi. Kenapa? Lone Wolf bingung. Reca, dari cara dia memegang pedang, aku bisa menyimpulkan bahwa dia adalah Dewa Perang Kunlun palsu. Dewa Perang Kunlun yang asli mungkin dikurung oleh dia di suatu tempat. Kita harus melalui dia, baru bisa menyelidiki keberadaan Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya. Ulur tali panjang untuk menangkap ikan besar. Lone Wolf mengangguk sambil berpikir, sial, orang ini ternyata mampu mengurung Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya. Sepertinya dia bukan orang biasa. Kali ini, kita harus menyelidiki identitasnya dengan jelas. Reca, utus seseorang untuk diam-diam memantau setiap gerakan keluarga agung. Setiap perilaku mereka yang tidak normal mungkin berkaitan dengan petunjuk Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya. Lone Wolf, aku mengerti. Di sisi ini, Dewa Perang Kunlun melarikan diri sepanjang perjalanan sampai pulang ke rumah. Semakin dia merenungkan gerakan lawan, semakin dia merasa pria misterius berbaju hitam yang menyerangnya hari ini kemungkinan besar adalah master yang bermartabat itu. Tapi, kekuatan master berada di atas dia, dan master sepenuhnya bisa mengendalikannya. Tapi kenapa dia sengaja membiarkan dirinya kembali? Hanya ada satu jawaban, dia mungkin mulai curiga bahwa dia adalah Dewa Perang Kunlun palsu, jadi dia membiarkan harimau kembali ke gunung, dan kemudian mengikutinya untuk mencari Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya. Hatinya mulai sedikit bingung, identitas dicurigai oleh master, tak butuh waktu lama, dia pasti akan ketahuan. Bagaimana ini, bagaimana? Setelah cemas beberapa saat, dia dengan cepat tenang kembali. Kali ini adalah risiko, bukankah itu peluang? Selama bisa memanfaatkan risiko ini dengan baik, maka bisa membunuh master itu? Suasana hatinya tampak jelas bangkit kembali, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Halo, beberapa hari ini, sediakan pengepungan ketat di tempatmu. Aku akan memimpin master ke tempatmu, saat itu harus langsung bunuh. Suara serak datang dari sisi yang berlawanan, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Dewa Perang Kunlun memanggil kepala pelayan kemari, pergi ke militer, keluarkan Megan dengan jaminan. Aku akan menyapa militer. Kepala pelayan segera mengangguk dan pergi. Kejahatan Megan hanya menyabotase pernikahan militer. Dengan identitas Dewa Perang Kunlun, mengeluarkannya dengan jaminan, hanyalah masalah sepele. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Megan kembali ke rumah keluarga agung. Dalam perjalanan, kepala pelayan sudah memberitahu segalanya kepada Megan. Megan langsung tahu, dirinya telah membuat rencana besar Dewa Perang Kunlun tertunda, dan mengakibatkan pembunuhan master gagal. Dalam hatinya merasa sangat bersalah dan panik. Kali ini, Dewa Perang Kunlun pasti tidak akan melepaskannya, kan? Megan segera berlutut dan meminta maaf saat melihat Dewa Perang Kunlun. Meskipun kedua pihak adalah suami dan istri, tapi Dewa Perang Kunlun selalu memperlakukan Megan sebagai pelayan. Jika benar-benar membuat Dewa Perang Kunlun marah, dia mungkin akan membunuh dirinya. Namun, yang mengejutkan Megan adalah, Dewa Perang Kunlun tidak bermaksud menyalahkan dirinya. Dia berkata dengan tenang, berdirilah, masalah kali ini tidak salahkan kamu. Megan buru-buru berterima kasih padanya dan berdiri. Dewa Perang Kunlun berkata, aku tanya padamu, apakah kamu ingin membalas dendam?